Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Sangayu Putu Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi. eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kami dari kelompok 6 Hukum Investasi akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 5.0 pada PT APAC Inti Corpora, transfer teknologi sebagai katalisator transformasi digital dan efisiensi operasional. Baik, bisa di next. Baik, ini anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada yang saya sendiri, Rafael Suryadi Pamungkas. Lalu yang kedua ada Vianney Firian. Yang ketiga ada Arfiat Fajar Husain. Yang keempat ada Nona Sekar Maulina. Yang kelima ada Alia Rofiah Salsabila Sahid. Yang keenam ada Daniel Mikael Pat. Lalu yang ketujuh ada Heni Utari Setyaningrum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, mari kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang setiap harinya selalu melakukan perkembangan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah peluang bagi tercapainya pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu saja sebuah negara harus memperhatikan serta mempertahankan perekonomian agar tetap bisa tumbuh dan juga maju ke depan. Indonesia pun telah membiarkan era industri kelima untuk masuk. Next. Baik, selanjutnya kemajuan teknologi yang ada pada saat ini berjalan dengan cepat dan bertransformasi setiap harinya. Perubahan tersebut tentu saja mengubah cara manusia dalam bekerja serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Majunya teknologi juga harus memperhatikan dengan baik mengenai hal-hal yang nantinya akan muncul akibat dari majunya teknologi tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama kami akan menggunakan teori transfer teknologi. Kedua ada teori investasi dan difusi teknologi. Ketiga ada teori manajemen perubahan. Keempat ada teori keunggulan kompetitif. Kelima ada teori sumber daya manusia dan pengembangan keterampilan. Keenam ada teori kolaborasi dan jaringan inovasi. Next. Rumusan masalah. Dalam kelompok kami akan membahas 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana strategi transfer teknologi diterapkan oleh PT Apache Inti Corpora dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi tekstil. Yang kedua, bagaimana peran sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan dari transfer teknologi PT Apache Inti Corpora dalam memaksimalkan transfer teknologi yang dilakukan meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi tekstil. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi keberhasilan transfer teknologi yang dilakukan oleh PT Apache Inti Corpora. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Adapun strategi transfer teknologi yang diterapkan oleh PT APAC Inti Corpora dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi tekstil. Transfer teknologi dapat dilakukan dengan memperkerjakan tenaga asing di suatu perusahaan, menggunakan alat dari tenaga kerja asing, dan membagi pengetahuan dan wawasan mengenai bidang yang tenaga kerja asing kuasai. Di Indonesia sendiri sudah sering melakukan adanya transfer teknologi, salah satunya ada di perusahaan berbadan hukum yaitu PT APAC. PT APAC sendiri telah melakukan transfer teknologi pada bidang produksi barang yaitu tekstil. PT APAC melakukan transfer teknologi dengan memperkerjakan tenaga kerja asing dan terdapat 10 orang pekerja. Bidang yang ditangani oleh pekerja asing yaitu spinning atau bagian pemintalan, engineering bagian teknisi, weaving bagian penenunan. Proses terjadinya transfer teknologi PT APAC menggunakan pandangan yang mana dikemukakan oleh Zulansky, yaitu pertama ada inisiasi, 2 implementasi, 3 ramp up, 4 integrasi. Dampak positif adanya pekerja atau tenaga kerja yang menampingi dari tenaga asing ini memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga dapat meningkatkan skill terhadap bidang tersebut yang mana diperoleh dari tenaga kerja asing. Selanjutnya silakan bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya masuk pada
rumusan masalah kedua, di mana peran sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan dari transfer teknologi PT APAC Inti Corpora dalam memaksimalkan transfer teknologi yang dilakukan. Alasan memperkerjakan TKA di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang kompeten dan profesional, yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal di bidang tertentu. Terdapat satu tenaga kerja asing yang sudah lama bekerja di PT APAC Inti Corpora, sehingga sangat fasih berbahasa Indonesia. Hal ini tentu memudahkan dalam proses transfer teknologi yang ada di perusahaan. Pihak HRD PT APAC Inti Corpora memberikan suatu solusi bagi masalah atau kendala yang terjadi selama proses transfer teknologi seperti next. Yang pertama ada setiap diadakan suatu transfer teknologi akan diadakan suatu evaluasi capaian dari hasil transfer teknologi tersebut. Kedua, kendala terkait faktor bahasa antara tenaga kerja perusahaan tersebut dengan tenaga kerja asing dari pihak perusahaan membuatkan suatu training bagi tenaga kerja baik asing maupun dalam negeri. Ketiga, perusahaan juga mengatasi masalah budaya dan rasa sungkan dari masing-masing tenaga kerja tersebut dengan menekankan pendekatan personal dan mengajari tenaga kerja asing untuk belajar budaya dari bangsa Indonesia. Keempat, adanya perbedaan pola, namun perusahaan memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut dengan memberikan suatu pelatihan atau training bagi tenaga kerja asing. Kelima, pihak perusahaan juga memberikan kompensasi bagi tenaga kerja tersebut guna memberikan suatu kelancaran dalam proses alih teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya evaluasi keberhasilan transfer teknologi yang dilakukan oleh PT AFAC Inti Corpora. PT AFAC Inti Corpora berhasil melakukan transfer teknologi adalah dengan adanya tahapan transfer pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PT AFAC Inti Corpora. PT AFAC Inti Corpora berhasil melakukan transfer melalui 1. Tahapan inisiasi. PT AFAC Inti Corpora memutuskan untuk merekrut tenaga kerja asing dan menetapkan seorang tenaga kerja asing terhadap lokal sebagai pendamping. Tujuannya adalah untuk memastikan tenaga kerja asing dapat beradaptasi dan bekerja efektif. 2. Tahap implementasi. Tenaga kerja asing dan pendampingnya mulai bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Mereka berinteraksi dan berkomunikasi untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi. Tujuannya mencapai target kerja yang telah ditentukan. 3. Tahap ramp up. Tenaga kerja pendamping mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari tenaga kerja asing. Mereka mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaan mereka menggunakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya. Namun, proses transfer teknologi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Seperti permasalahan komunikasi yang timbul akibat perbedaan bahasa dan budaya. Selain itu, perbedaan pola pikir dan cara kerja antara tenaga kerja asing dan lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian antara jenis masalah yang muncul dalam kerja dengan kemampuan tenaga kerja asing, konsistensi kinerja dan sarana atau fasilitas penunjang yang dapat menghambat proses transfer teknologi. Dengan demikian, kehadiran tenaga kerja asing telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Ini menandakan bahwa perusahaan telah mengambil langkah yang tepat dalam upaya peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah teknologi telah berkembang menjadi besar dan mencakup di seluruh dunia. PT APAC Inti Corpora adalah perusahaan yang berhasil melakukan transfer teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi tekstil. Evaluasi keberhasilan transfer teknologi dilakukan melalui peningkatan kinerja produksi, kualitas produk, efisiensi operasional, kemampuan tenaga kerja lokal untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh, serta peningkatan keterampilan mereka. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan transfer teknologi di PT APAC Inti Corpora menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa hambatan, kehadiran tenaga kerja asing telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Ini menandakan bahwa perusahaan telah mengambil langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 6 hukum investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.